Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, siang ini, kami ada melanjutkan perkuliahan manajemen pemasaran 1, yaitu pertemuan yang ke-15. Kalau saya lanjutkan tentang promosi yang minggu lalu, itu terlalu panjang dan nanti akan ketemu di manajemen pemasaran 2. Jadi ini akan saya perkenalkan tentang pemasaran jasa. Pemasaran jasa, kemarin belum saya kasih materinya, yaitu pemasaran jasa itu terdiri dari daftar menunya, yaitu pengertian pemasaran jasa. Pengertian pemasaran jasa menurut para ahli. Siapa aja yang dia memberikan teori-teorinya, yaitu 1. Kotler, 2. Paino, 3. Christopher Lovelock Lauren Kewik, yang keempat Rismiati. Apa karakteristik dalam pemasaran jasa? Karakteristiknya yaitu 1. Tidak berwujud atau intangibility, tidak kelihatan, tidak terpisahkan atau disebut juga inseparability, selalu terkait, bervariasi, variability, bermacam-macam bentuknya. Yang keempat, tidak tahan lama, perishability, karena itu bukan merupakan produk. Jadi karakteristik pemasaran jasa itu ya pelayanan, kualitas, menyangkut itu. Jadi nggak bisa disimpan. Ya bisanya akan kembali kepada jasanya. Itu namanya karakteristiknya, tidak tahan lama. Strategi pemasaran jasa, 1. Menyangkut memberikan pelayanan secara efisien. Yang kedua, peran karyawan dalam melayani konsumen. Bagaimana peran karyawannya dalam pelayanan? Memuaskan, baik, ramah, itu peran penting. Peran penting untuk pelayanan jasa atau pemasaran jasa, itu SDM-nya. Ya, penggunaan yang ketiga, penggunaan perkembangan teknologi serta inovasi. Bagaimana kalau sudah berkembang cara melayaninya? Mungkin contohnya kalau mesin-mesin yang dipakai dalam melayani itu harus ada ahlinya, harus profesional, ya, mengetahui cara pemakaiannya itu penggunaan perkembangan teknologi serta inovasi. Ya, nanti ada contohnya di bawah. Yang selanjutnya servis, itu bisa membagi-bagikan pengetahuannya. Relatif post, ada masing-masing bentuknya. Relatif itu penyampaiannya juga. Ini ya penjelasan. Pengertian pemasaran jasa, yaitu pemasaran jasa adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dianggap sebagai fungsi tersendiri. Adanya konsumen berpotensial yang mempunyai kebutuhan dan keinginan tertentu, serta mau dan mampu berpartisipasi dalam pertukaran yang sudah disepakati untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, disebut pasar. Jadi konsumen itu mempunyai keinginan ini, kebutuhannya ini, ya. Pemasar sendiri bisa menerima kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen, jadi memberikan jasa
yang diinginkan apa, bentuknya bagaimana, maunya seperti apa. Itu pengertian pemasaran jasa. Sedang pengertian pemasaran jasa ialah suatu proses kegiatan yang memiliki manfaat lalu ditawarkan atau dijual dan diberikan oleh suatu pihak. Pada dasarnya ialah bersifat tidak berwujud atau intangible. Itu pemasarannya ya dari mulut ke mulut. Bisa dari iklan, bisa dari media cetak. Cuma yang lebih banyak, lebih menguntungkan itu dari mulut ke mulut. Karena yang satu sudah, yang konsumen, antara konsumen satu dengan yang lain dan konsumen pemakai sudah merasakan kepuasannya, jadi bisa memberikan dan menularkan pada konsumen yang lain. Itu yang pada pemasaran jasa. Pengertian pemasaran jasa menurut para ahli, yaitu ahli yang dari Kotler. Menurut Kotler, pemasaran ialah suatu proses perencanaan atau pelaksanaan dari perwujudan pemberian harga, promosi, dan distribusi dari barang maupun jasa, serta suatu alasan untuk bisa mengadakan pertukaran dengan kelompok yang menjadi sasaran untuk memenuhi tujuan konsumen atau organisasi. Jadi setelah ada perjanjian negosiasi dengan berapa harga yang dimaui atau harga yang ditawarkan, dan apa pelayanannya, dan apa yang diminta konsumen, itu baru oke. Setelah itu baru pertukaran pelaksanaan. Ya. Menurut Paine, jasa ialah suatu kegiatan ekonomi yang mempunyai sejumlah unsur yang tidak berwujud atau intangible, tidak kelihatan, namun saling berkaitan. Adanya interaksi dengan konsumen. Jasa merupakan suatu aktivitas, manfaat, dan kepuasan yang ditawarkan kepada konsumen. Contohnya, sampel saja, yaitu penjahit, cuci mobil, dan lain-lain, termasuk juga jasa pendidikan. Itu termasuk jasa. Menurut Christopher, pemasaran jasa ialah bagian dari sistem jasa secara keseluruhan, yaitu di mana perusahaan tersebut memiliki suatu kontak atau pelanggannya, mulai dari pengiklanan hingga penagihan. Hal itu mencakup kontak yang dilakukan pada saat pemasaran jasa. Itu menurut Rismiati, pemasaran jasa ialah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak pemasar atau yang mempunyai usaha jasa kepada pihak yang lain, dan merupakan barang tidak berwujud, suatu intangible, tidak nampak, serta tidak berakibat pada kepemilikan akan sesuatu. Yaitu tidak ada produknya, tidak berbentuk barang, tapi bisa dirasakan dan bisa dilihat hasilnya, maksudnya. Adapun karakteristiknya yaitu ini tadi, satu, intangible. Intangible itu service cannot vision, tasted, felt, heard, or smiled before workers.
Yang ungu itu merupakan service, itu pelayanan. Intangible itu merupakan pelayanan yang tidak berwujud, sesuatu pertukaran kegiatan yang tidak berwujud, tapi bisa dimanfaatkan. Yang kedua, variability, quality of service, kualitasnya, depend on who profit, menguntungkan, then and the when, will, and who. Yang ketiga, inseparability, service be separated from the profits. Perishability yang keempat, service cannot be stopped for later sale user. Ini menurut Kotler dan Armstrong. Ada 4 karakteristik, yaitu karakteristik tidak berwujud, itu jasa merupakan suatu hal yang tidak bisa dilihat, diraba, dirasa, dan didengar, dicium, atau menggunakan indera lainnya sebelum jasa tersebut dibeli. Hal tersebut membedakan jasa dengan hasil produk barang dari perusahaan. Wujud suatu produk jasa seperti perbuatan, penampilan, atau usaha lainnya yang tidak bisa disimpan, dipakai, atau diletakkan di sebuah tempat yang diinginkan. Wujud dari produksi jasa ini bisa memberikan pengalaman dan bisa mempengaruhi kepuasan konsumen. Contohnya tadi, jasa cuci mobil, itu bisa diraba tidak? Tapi bisa dilihat, bisa dirasakan puas dan tidaknya karena dilihat bersih atau tidak. Kalau dirasa tidak bisa. Kalau didengar juga tidak bisa. Kalau dicium pun juga tidak bisa karena itu hasil membersihkan suatu mobil itu bisa dilihat. Kalau bersih dan tidaknya, kalau tidak bersih kan itu merupakan belum dilaksanakan kegiatan tersebut. Dicium bisa tidak? Pasti tidak bisa dicium. Ya, contohnya itu. Contoh penjahit. Penjahit juga bisa, kalau penjahit itu hasil jahitannya, jasa penjahit hasil jahitannya bisa dirasa. Dan bagus tidaknya bisa dilihat. Tapi kalau diraba, ya merupakan kain yang diraba, dirasa tidak bisa. Itu karena bukan produk, itu hasil karya atau jasa, ya. Itu yang tidak berwujud. Hal tersebut merupakan hal sulit untuk mengevaluasi atau suatu produk jasa. Untuk itu tugas perusahaan yaitu memberikan pelayanan jasa yang nyata dalam suatu yaitu lebih cara mengirim isyarat yang tetap mengenai kualitas perusahaan. Itu harus bisa melayani yang berkualitas, mau bersaing, itu intangible-nya. Tidak terpisahkan atau inseparability. Jasa tidak bisa dipisahkan dari penyedia pelayanan atau jasanya, baik orang dan mesin. Jika seorang karyawan itu memberikan jasa ya, atau pelayanan, maka karyawan itu menjadi bagian dari proses atau pelayanan tersebut karena konsumen juga hadir pada saat jasa diberikan. Di cuci mobil itu juga konsumen datang melihat, setelah selesai akan merasakan. Ya. Jasa diberikan dan dikonsumsi secara bersamaan. Tidak sama dengan barang fisik dan yang diproduksi dan disimpan dalam persediaan, lalu didistribusikan lewat dari berbagai penjualan, tidak, baru bisa dikonsumsi.
Biasanya jasa itu ditawarkan terlebih dahulu, lalu diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan atau sering disebut tidak terpisahkan, yaitu pemasaran jasa. Perpustakaan itu juga produk jasa atau pemasaran jasa. Rumah sakit juga sama. Rumah sakit itu juga pemasaran jasa. Ya. Bervariasi atau variability. Jasa memiliki banyak variasi karena jasa selalu tergantung pada siapa yang menyediakan dan kapan hal tersebut terjadi serta di mana jasa itu dilakukan. Contohnya jasa yang ditawarkan suatu hotel. Meski setiap hotel memiliki standar yang sama, tapi jasa yang diberikan akan bervariasi. Hal ini menerangkan bahwa kualitas pelayanan karyawan bervariasi, tergantung dengan energi dan pemikiran yang dimiliki saat melayani konsumennya. Jadi, tergantung profesionalnya, SDM-nya, teknologinya. Kalau suatu contoh hotel itu kalau mempunyai strategi pemasarannya, itu pelayanan yang ditonjolkan, ya, kualitas yang ditonjolkan. Anda bisa membedakan hotel berbintang 5 maupun berbintang 3. Beda sekali. Kalau hotel-hotel berbintang di atas 5, di dalam kamar hotel pasti akan lengkap, kualitasnya lengkap, menunya lengkap. Ada menunya, ada pelayanan teknologi seperti air minum itu dengan menggunakan cara masaknya juga teknologinya canggih, ya. Dan kamar kecilnya atau kamar mandinya juga berkualitas. Cara memakainya air juga canggih. Cukup pencet keluar air panas. Cukup pencet keluar air dingin, air sedang. Begitu kalau hotel yang berbintang 5. Lebih gimana ya? Up to date teknologinya dan kualitasnya bagus. Bersih itu yang membedakan pelayanan dan kualitas. Ya. Standarnya sama-sama hotel, tapi beda. Tidak tahan lama. Perishability. Suatu jasa tidak dapat disimpan. Namanya jasa kok disimpan. Seperti produk, kalau produk disimpan. Berapa expirednya sudah ditentukan. Untuk itu, digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tidak tahan namanya. Jasa tidak jadi masalah apabila permintaan tetap. Sedangkan apabila permintaan akan jasa tersebut berfluktuasi, maka perusahaan jasa tersebut bisa menghadapi masalah. Ya. Berfluktuasi itu tidak tetap. Jadi sok apik, sok elek, pelayanannya sok memuaskan, sok tidak. Ya, itu bedanya. Namanya tidak tahan lama. Jadi kadang bagus, kadang jelek. Itu tergantung pada SDM atau pelayanan. Berkualitas atau tidak. Ya. Tuh, tidak tahan lama. Ini gambaran strategi pemasaran jasa. Disusun dari
perencanaan atau planning. Bagaimana manajemen offline integration, yaitu bagaimana manajemen disusun planningnya, perencanaan itu offline-nya. Jadi sebelum kita akan mempromosikan atau membuat produksi, bukan membuat produksi, atau membuat kegiatan pemasaran jasa, apa yang harus direncanakan. Kalau memang ingin membuat promosi di dalam website, ya desain websitenya dirancang. Membuat sosial medianya, apa yang bisa untuk menawarkan suatu pemasaran jasa. Optimization proses, bagaimana prosesnya, marketing, strategi marketingnya, terus conversion analysis. Nanti bisa dianalisa dan diramal posisinya, mau membuka di mana, begitu. Lalu akan dirancang pula pelayanannya, SDM-nya, ya. Itu dari strategi pemasaran jasa yang mau ditawarkan. Yaitu ini susunannya, yaitu 1, memberikan pelayanan secara efisien. Dengan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai keinginan konsumen. Secara tidak langsung hal tersebut bisa saja mempengaruhi konsumen untuk kembali menggunakan jasa yang ditawarkan. Karena pada kebiasaannya konsumen tidak suka jika menunggu terlalu lama akan pelayanan yang mereka butuhkan. Contohnya seperti apa? Ada komitmen lebih awal. Pelayanan jasa di restoran pun juga sama. Konsumen ingin cepat, praktis, tidak harus menunggu. Ya, begitulah. Efisien dan praktis itu diharapkan oleh konsumen. Ya siap, kalau di restoran siap saji. Nah, itu akan bisa memberi konsumen akan kembali, tidak menunggu lama-lama. Jadi membuat konsumen itu loyal, ingin kembali karena pelayanannya cepat, bagus, ramah itu. Peran yang kedua, peran karyawan dalam melayani konsumen. Pelayanan yang dilakukan karyawan dengan baik pada dasarnya konsumen termasuk daya tarik tersendiri untuk konsumen karena citra perusahaan dan yang ditentukan oleh kinerja karyawan. Jadi pemasaran jasa itu yang menentukan karyawannya, kinerja karyawannya, pelayanannya. Penentuan harga yang sudah ditawarkan sebaiknya disesuaikan dengan manfaat yang diperoleh konsumen dari produk jasa yang diberikan. Jadi itu merupakan kesepakatan awal. Kalau harga sudah cocok, harus konsisten pelayanan terhadap konsumen tersebut. Jadi karyawannya juga dididik yang profesional. Penggunaan perkembangan teknologi serta inovasi untuk bisa menghasilkan produk jasa dan yang mampu memberikan suatu kepuasan yang lebih bagi konsumen, jika teknologi itu yang digunakan semakin canggih, maka semakin cepat pula pelayanan akan diberikan untuk konsumen. Atau teknologi semakin canggih akan memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen. Ya. Yang penting puas konsumennya. Dan kembali untuk membeli lagi. Itu yang diharapkan bagi pemasaran jasa. Yang selanjutnya yaitu menyesuaikan dengan budaya yang berkembang. Bagaimana budaya di daerah tersebut, menyesuaikan budaya umpama di luar Jawa itu kesukaannya bagaimana, itu harus disesuaikan. Tetapi juga mengikuti
teknologinya. Beda orang Jakarta dengan orang luar Jawa, atau beda juga dengan di daerah-daerah, budaya di daerah. Itu disesuaikan. Pada intinya, dalam strategi pemasaran jasa, itu konsumen jasa lebih bergantung dari promosinya itu dari mulut ke mulut daripada iklan. Konsumen mengandalkan harga, personel, dan petunjuk fisik untuk menilai kualitas jasa. Contoh aja, dalam pemasaran jasa cuci mobil juga orang akan merasa, oh ada teman yang memberitakan kalau, oh itu cuciannya bagus, terus baunya bisa dirasa, bisa dilihat, dan bersih. Tuh, contohnya seperti itu. Terus yang dipengaruhi itu juga saya coba akan mencuci mobil di tempat tersebut, banyak cuci mobil Krishna, umpama ya. Dia pasti akan mencoba, setelah pertama mencoba kok hasilnya memuaskan, pasti akan kembali lagi itu. Jadi pada intinya itu tidak pemasaran jasa itu tidak tergantung pada iklan yang di TV, di radio, di media cetak. Itu lebih mengutamakan dari mulut ke mulut karena orang yang mempromosikan itu sudah merasakan seperti itu. Tuh. Ini jika konsumen puas, mereka sangat setia pada penyedia jasa, akan mendatangi lagi dan akan meminta kebutuhannya dilayani lagi. Seperti laundry, suatu jasa cuci baju atau laundry, itu kalau merasa puas, dirasa kok bersih cuciannya, baunya, parfumnya wangi, dan cara melipatnya juga bagus, kemasannya bagus, dia akan kembali lagi. Kalau soal faktor harga pasti di depan, tidak di belakang kalau dalam pemasaran jasa. Lah baru dibuktikan. Nah, terakhir konsumen baru merasakan. Jadi kalau merasakan kepuasan pasti akan mengulangi lagi kembali ke pemasaran jasa tersebut. Itu strateginya. Tugas penyedia jasa itu mengelola perbedaan. Selama pelanggan merasakan jasa cukup homogen atau spesial, tidak ada yang bisa menandingi atau pesaingnya, maka mereka akan memilih harga yang murah dan mengabaikan kesetiaan. Jasa cukup homogen itu hanya homogen. Kompetisi harga terletak pada penawaran, penyampaian, dan kesan yang berbeda dengan inovasi. Paket jasa primer, paket jasa sekunder, citra, dan lain sebagainya. Itu kalau itu homogen, itu aja, ya. Kok pelanggannya itu aja, pasti akan lari yang lebih murah. Maka mereka akan mencari harga yang dirasa lebih di bawah yang lain. Mengelola kualitas jasa. Bagaimana cara mengelola kualitas jasa? Memberikan kualitas tinggi dibanding pesaing. Secara konsisten caranya dengan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Ukuran penilaian pelanggan. 1. Jasa yang diterima sebelumnya. Pembicaraan dari mulut ke mulut. Yang ketiga itu iklan. Iklan itu di nomor 3 kan. Ya. Itu
mengelola kualitas jasa itu harus pintar juga dengan melihat pesaing. Jangan bisa nanti strateginya kalau pesaing itu jangan terlalu dekat ya kalau kualitas jasa. Ada jaraknya dan yang bisa menyaingi yaitu pelayanannya. Jadi itu kualitasnya akan lebih baik. Harapannya agar pelanggan itu setia, pelanggan itu kembali lagi untuk memenuhi kebutuhan. Ini dari ulasan mengenai pemasaran jasa. Dari pemasaran jasa itu tidak hanya satu. Rumah sakit pun juga merupakan jasa, bisnis jasa itu, pemasaran jasa. Pendidikan juga merupakan pemasaran jasa. Terus perpustakaan juga, terus cuci mobil, penjahit. Kalau resto itu produksi dan pelayanan. Nah, itu tadi ulasan mengenai pemasaran jasa, semoga bermanfaat karena nanti untuk manajemen pemasaran kedua akan lebih diuraikan dan dijabarkan lagi kelanjutan dari strategi pemasaran jasa. Saya kira pertemuan hari ini kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, minggu depan saya sampaikan minggu depan sudah ujian akhir semester. Mungkin nanti soalnya akan saya buat yaitu studi kasus atau kasus, bukan studi kasus, kasus-kasus. Jadi seperti tugas kemarin itu juga kasus promosi komunikasi, bagaimana implementasinya itu sudah saya rasa kalau dia sudah tahu maknanya dari pemasaran bisa mengerjakan, tapi kalau nggak tahu maknanya ya bingung itu ya. Jadi kalau membaca soal itu dipahami dulu agar bisa menjawab. Kadang belum tahu maknanya udah gedabiah dimasukkan semua. Ya, saya tahu aja bagaimana ini nge-share dari mana, itu paste dari mana, entah paste dari Google, entah paste dari teman, saya tahu semua. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.